Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Afifa dengan NPM 20110303022 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai desain alat peraga pada sistem reproduksi. Sebelum membahas lebih jauh, akan terlebih dahulu saya sampaikan terkait kompetensi dasar yang saya dapatkan. Jadi, saya mendapatkan kompetensi dasar KD 3.1 dan 4.1, di mana 3.1 membahas mengenai menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. KD 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan alat peraga pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Pak Eko Julianto, SPD, MPD. Nah, langsung saja kita menuju ke desain alat peraga pada sistem reproduksi. Sebelumnya, sistem reproduksi itu terdiri atas dua, yaitu sistem reproduksi yang terdapat pada pria dan sistem reproduksi yang terdapat pada wanita. Namun, kali ini saya akan lebih berfokus kepada sistem reproduksi yang terdapat pada wanita. Nah, seperti yang telah tertera di layar teman-teman, di sini ada gambar terkait sistem reproduksi yang terdapat pada wanita dan bagian-bagiannya. Jadi pada sistem reproduksi manusia lebih tepatnya wanita itu terdapat bagian-bagian yang bernama ovarium, uterus, tuba fallopi, ovum, cervix, vagina, dan endometrium. Nah, selain dijelaskan terkait bagian-bagian dari sistem reproduksi pada wanita, kita juga akan menjelaskan gangguan yang terdapat pada sistem reproduksi pada wanita tersebut. Nah, contoh saja, misal gangguan pada serviks, di bagian serviks ini nanti akan dijelaskan gangguan terkait kanker serviks. Lalu ada pada ovarium, ini ada gangguan salah satunya kista ovarium. Lalu gangguan menstruasi yang terdapat pada uterus atau rahim, dan ada kandidiasis atau keputihan yang terjadi pada organ vagina, seperti itu. Nah, tidak hanya menjelaskan terkait bagian-bagiannya dan terkait nama penyakitnya, namun kita juga menjelaskan terkait proses atau bagaimana penyakit tersebut bisa menempati organ tersebut atau bagaimana prosesnya sehingga penyakit tersebut bisa ada, seperti itu. Kita menuju ke selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan. Jadi, alat peraga yang kita buat itu berbahan dasar styrofoam. Jika teman-teman tidak tahu, jadi styrofoam itu lembar gabus seperti itu ya, dan ringan. Nah, selanjutnya satu styrofoam itu digunakan untuk dasar dan satunya digunakan untuk alat peraga. Jadi kita menggunakan dua styrofoam, di mana yang satu sebagai dasar, atau dasar ini sebenarnya berguna untuk penyangga atau agar alat peraga yang kita buat itu tidak patah, karena seperti yang kita tahu bahwa apabila dibuat dari styrofoam maka akan lebih mudah hancur atau patah, seperti itu. Dan satu styrofoam lainnya digunakan untuk membentuk alat peraga seperti organ reproduksi pada wanita, seperti gambar ini nanti akan dibentuk sedemikian rupa. Nah, selanjutnya poin ketiga, alat peraga memiliki banyak warna organ menarik. Jadi pada pembuatannya nanti kita tidak hanya melibatkan satu warna saja, akan tetapi kita melibatkan beberapa warna. Nah, tujuan dari adanya beberapa warna ini sebenarnya dilakukan agar lebih menarik perhatian dari sasaran yang akan kita jelaskan. Nah, agar lebih mudah dimengerti juga, seperti itu. Poin keempatnya, setiap bagian dari alat peraga ini nantinya akan diberi angka dan diberi keterangan di bawahnya. Nah, tujuan dari diberi angka ini sendiri adalah untuk memudahkan teman-teman dalam mempelajari. Jadi, ketika kita memberikan angka, kita akan beri juga keterangan di bagian bawah agar ketika teman-teman mempelajari itu lebih mudah dalam
mempelajarinya seperti itu. Lalu poin terakhir itu alat yang digunakan berupa cutter, pensil, penggaris, spidol. Sebenarnya alat-alat ini menyesuaikan bisa saja dalam produksinya atau dalam pembuatannya nanti diperlukan alat-alat tambahan lainnya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.